Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Anda di rumah masih boleh telepon ke sini di 5155111. Dokter Maya dan juga ada Fibun di sini akan menjawab pertanyaan Anda. Fibun boleh juga menjawab seputar tipsnya langsing, oke? Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pemirsa di rumah dan juga Dokter Maya dan Fibun, ada yang ingin saya sampaikan mengenai makanan juga yang rentan bakteri. Mungkin sebaiknya saya bacakan, nanti mungkin Dokter Maya bisa mengklarifikasi kalau ada yang salah atau bagaimana ya. Yang pertama, tomat. Tomat itu bisa terkontaminasi dengan salmonella jika dikonsumsi dengan kondisi yang mentah. Dan bahkan menurut Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kepentingan Umum Amerika Serikat, tomat merupakan penyebab dari 31 wabah penyakit sepanjang tahun 1990 sampai 2006. Sayuran hijau seringkali juga terkontaminasi dengan bakteri E. coli. Selain si tomat nih, sayuran hijau ya, juga bisa terkontaminasi dengan bakteri E. coli dan juga salmonella melalui peralatan masak yang sebelumnya sudah terkontaminasi bakteri terlebih dulu. Waduh, saya juga pusing nih. Biji kubis berikutnya tumbuh di kondisi lembab dan panas, di mana tempat tersebut juga sangat disukai oleh bakteri E. coli dan salmonella. Hal ini sering juga ditemukan pada kecambah dan sering menyebar jika tidak ditanam secara tepat. Maksudnya adalah tomat, kemudian juga si tadi sayuran hijau ya, biji kubis. Ketiga ini mungkin ada kaitannya dengan si bakteri-bakteri tersebut, dokter. Mungkin penjelasannya seperti apa nih? Sebetulnya yang nggak bisa cuma tomat dan biji kubis ya. Semestinya kan ini kita bicara hygiene in the kitchen secara keseluruhan kan. Sebagai hygiene yang baik seperti apa nih kalau kita mau memasak atau memakan menggunakan makanan sekarang tomat gini, nggak semua ibu-ibu ini juga masak sendiri sejujurnya. Masak sedikit, tapi seminggu sekali. Jujur. Artinya pertama kita mesti kasihlah sedikit hygiene training ke Mbak atau ke siapa, kan saya nggak yakin punya chef di rumah untuk masak ya. Chef soalnya. Artinya kalau buat yang tidak memasak sendiri, karena kan ya yang ngerjain siapa? Betul sekali, yang pakai mbak-mbak ini mungkin bisa dikasih training sedikit bagaimana dokter? Siapa yang ngerjain? Ya pertama, cuci tangan dong. Maksudnya kalau saya ngajarin, cuci tangan yang benar ya, dengan aturannya. Ya nggak mungkin masa sih dia nggak cuci tangan gitu. Tapi kan kadang-kadang orang-orang ini kita nggak tahu loh. Sebenarnya mereka ngerti nggak cuci tangannya aja seperti yang benar apa? Seperti apa? Ya, terus nomor 2 yang saya lihat itu rambutnya itu kerewelan di mana? Dia mau show juga dengan rambut panjang. Harus ikat dulu kalau dia kerja di dapur, ya kan dia harus ikat kan. Setelah itu ya pakai bajunya, pakai apron, pakai apa yang rada menyerap keringat. Mengingat dia itu di dapur. Betul. Iya kan. Pakai brokat dan sebagainya gitu kan. Jangan itu kalau keringatnya. Soalnya kadang-kadang kita ini harus mengaku ya. Kita selalu perhatikan rasanya. Masanya enak atau enggak, tapi kita enggak terlalu mikir sebetulnya hygiene-nya seperti apa. Ya, satu dari orangnya, 2 kitchennya sendiri seperti apa. Mentang-mentang saya lagi renovasi kitchen, jadi mau berkunjung nanti kalau sudah jadi. Kitchen yang sehat itu harusnya seperti apa? Jadi gini loh, kita ini kan Asian kitchen. Kita suka bermasalah dengan kita nyontek kitchennya si bule, tapi dijadiin pajangan, terus mbaknya masaknya di kitchen Asian yang jelek. Ini kan buat action gaya doang. Kalau arisan, aduh my oven, ini bersih kalian. Tapi cara masaknya cara nyalainnya gimana ya? Ya kita sangat jujur di sini ya. Artinya teoritis sekali memang. Dapur bersih, dapur Enggak, tapi kalau Fibun saya yakin dia memasak. Jadi ada yang sebetulnya oven itu dari baru sampai sekarang nggak pernah dipakai. Ya cuma sekali setahun menjelang Christmas atau Lebaran kalau dia lagi mau ini. Kalau lagi mau lagi. Dan nyalainnya pun lupa. Yang berfungsi sejujurnya adalah si dapur kotor. Which yang memang kotor. Nah ini loh ya. Mulai dari porselennya semua itu kan harus di-clean. Sepertinya ada nanti malam mulai mensidak ke belakang. Dokter Amal pastinya. Blusukan. Bisa ditanya blusukannya seperti saya rasa orang blusukan malam ini. Bisa ditanya kalau cutting boardnya. Benar. Ya top-topnya itu loh topnya. Jadi harus dibersihkan minimal berapa hari sekali ini atau sehari sekali? Aduh kacau kalau sehari sekali ya. 2 kali kali. Sehari 2 kali. Yuk kita bersihin dong setelah selesai. Oh iya, setelah masak maksudnya. Kalau bongkar semua maksudnya kan ada bagian beberapa rak-rak. Nah gitu, sekaligus exercise. Seminggu sekali keluarin semuanya. Yang nggak penting turunin gelas.
Ya, itu. Benar. Lepas dari nyuci makanannya. Makanya harus dicuci dong itu. Makanannya harus dicuci. Itu terkait dengan si bakterinya tadi ya, menghinggapnya dengan cara yang seperti apa. Oke. Nah, sekarang dampaknya, kita berbicara tentang dampaknya, dokter. Kalau misalnya sampai kita makan makanan raw food dan ternyata si bakterinya masuk ke dalam tubuh kita, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita? Apakah benar-benar kita sakit perut atau gimana? Kalau Vivi sendiri udah pernah ngalamin? Ya, kebetulan Vivi suka makan tomat mentah di jus, walaupun dipotong-potong, makan pakai cocol, pakai garam aja, Vivi suka gitu. Nah, pas mendengar kata dokter, belum tentu itu 100% hygiene gitu. Sometimes memang selalu ada masalah digestion dan juga sakit perut. Nah, apakah itu ada kaitannya, dokter? Dan apakah efeknya memang hanya daerah pencernaan saja? Jadi gini, tadi kan kita udah nguping tuh soal listeriosis ya. Sekarang dibahas tuh dok, si apel. Listeriosis ini kan tadi dia bilang masa inkubasi. Jadi ada gini masa ya, orang itu nggak langsung makan besok pagi sakit. Kalau yang begitu biasanya salmonella. Namanya bintang filmnya tuh salmonella. Jadi kalau kita makan memberikan inkubasi 3 hari ke atas, curiga itu ya? Biasanya tuh salmonella, ya, atau kadang-kadang E. coli. Namanya keren-keren ya. Tapi kalau yang si listeria ini, tadi kita kan udah dengar dia sampai 3 bulan kira-kira. Jadi belum tentu. Tapi dokter, kalau si listeria ini kan dari buah, ya kan ya, dari dia bisa di tempat lain, bisa daging juga bisa. Kalau yang rotten fish, yang udah rotten, pokok semua yang nggak bener. Tapi sebetulnya lagi, kita punya serdadu cukup nggak di badan imunitas kita untuk mengantisipate itu, gitu loh. Orang yang dengan imunitas yang baik dan dia memakan misalnya ada buah apel yang lagi hits sekarang mengandung si kuman tadi, itu kira-kira sebenarnya bisa 3 bulan kemudian bisa berakibat sesuatu atau tidak, dokter? Kan katanya tergantung dengan imunitas nih. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang makan buah apel itu mengakibatkan 3 bulan ke depan dia menderita gejala-gejala yang tadi, tapi ada juga yang tidak. Benar nggak itu bisa terjadi perbedaan? Jadi kan adu-aduan kan sekarang, si kuat lawan si ini ya, itu depend on nanti penyakitnya juga seberapa berat. Kan listeriosis tadi kita udah dengar bisa sampai meningitis, sampai berat segala macam ya. Tapi juga bisa sebatas mencret-mencret doang gitu kan. Jadi sekali lagi tergantung lagi dari interaksi badan dia ngelawan si kuman tadi. Jadi tergantung dari imunitas kita sendiri. Nanti kita membahas tentang si imunitas ini, kayaknya menarik sekali di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan kita sayang sekali udah masuk di segmen terakhir. Nggak kerasa seru ya kita berbicara masalah si raw food ini. Benar sekali. Nah, Dokter Maya, dari semua pembicaraan kita seputar raw food tadi, kalau misalnya Dokter Maya bisa recap untuk pemirsa yang ada di rumah tentang si raw food ini sendiri, apa yang bisa disimpulkan? Pertama, raw food boleh dijalankan dengan kekhususan. Satu, umur jangan yang ekstrim, keadaan jangan yang ekstrim. GERD segala itu termasuk hal-hal yang mesti pergi ke dokter ya dulu lah. Kedua, kalaupun menjalankan raw food mungkin hanya certain period ya, plus ada suplementasi lah dikit ya, karena kita nggak yakin seperti apa karena saya tadi belum singgung soal si vitamin B12 dan homocysteine dan apa besi. Tadi saya udah sebut soal kalsium kekurangan, zinc segala macam, jadi kayaknya mesti itu. Terus ketiga, kalau emang indop ya go to a doctor dong kalau emang indop, daripada main coba-coba sendiri. Jangan berat untuk pergi ke dokter. Iyalah. Artinya kesalahan di masyarakat sering tuh sampai sekarang ke dokter tuh kalau sakit. Benar. Kalau masih prevention nggak. Yang keempat, buat yang takut tua, memang katanya sayuran tuh bagus, antioksidan banyak, anti flek, anti segala macam. Tapi jangan lupa loh, struktur kulit kita adalah kolagen dan elastin, dan itu adalah protein biar dan mungkin lebih bagus juga sumbernya hewani. Sedikit tentang si vitamin B12 ini, dokter, apakah memang sebaiknya dikonsumsi bagi mereka yang ada di rumah itu setiap harinya atau bagaimana? Sebetulnya kita ada pemeriksaan lab kalau kita mau korek ya. Jelas pemeriksaan lab memang division or not gitu ya. Tetapi kalau jelas-jelas dia setia sama raw food dan takut nanti kalau raw foodnya stop jadi gemuk gimana, ya kalau mau ngeblind, kita mau bicara sangat kasar, ngeblind aja, minum aja deh udah demi aman. Biar aman ya. Dan Fibun, kira-kira dengan apa yang sudah kita berbicarakan malam hari ini, apa sih yang bisa ditarik kesimpulan dari seorang Fibun yang menganut diet raw food ini, dan harapan kedepannya apa? Fibun sih yang penting
makanan kita jangan terlalu patokannya ke sayur dan buah. Benar. Karena kan kita butuh aktivitas, yang aktivitas tinggi, contohnya yang banyak, ya contoh Vivi fitness, kalau cuma sayur buah nggak kuat, terus terang jujur. Blackout tadi ya, blackout. Biasanya makan daging, ayam dan ikan. Tapi kadang kalau memang lagi bener-bener, aku ada anemia juga. Iya, jadi kalau memang lagi sesudah menstruasi biasa tuh agak blackout, jadi langsung ya bikinlah sop buntut sekali-sekali nggak apa-apa. Iya betul, saya setuju. Atau ke makan kambing bakar gitu kan, sedikit nggak apa-apa, yang penting buat menaikkan gitu. Saya setuju sekali untuk yang makan kambing. Rencana kedepannya apa? Rencana ke depan sih ya Bismillah ada film baru. Ya, sekali kita ikutan dong. Oh iya benar ya. Tapi yang saya tahu boleh. Tapi yang saya tahu pasti ini rencana kedepannya Vivi nanti juga mungkin adalah bernyanyi bersama Dokter Yanti. Oh pasti. Dokter Yanti nanti mau ikut nyanyi juga ya, ikut nyanyi juga ya. Kacau banget malam hari ini ya pemirsa. Makasih sekali ya. Kita memang kalau udah kumpul di berempat pasti nggak akan stop ya. Dokter Maya terima kasih sekali ya, dan Vibun juga terima kasih sekali. Malam hari sebelum tutup mungkin Dokter Rama bisa membacakan quotes kita malam hari yang dari American Society for Nutritional Science. Betul, mari disimak bersama-sama bahwa ternyata vitamin B12 yang berperan penting untuk kesehatan syaraf dan juga memproduksi sel-sel darah merah hanya bisa ditemukan dalam produk hewani. Maka bila seseorang memilih menjadi seorang vegan, sebaiknya harus menggunakan suplemen B12 sebagai tambahannya. Ya, pemirsa terima kasih sekali atas segala partisipasinya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter tiap Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga pukul 21 bersama saya dan Rahma Lendi. Pastinya tetap di stasiun kesayangan kita Jak TV. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye. Miliki rasa indahnya beriku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Rasakan abadi sekalipun kau mengerti, sekalipun